wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Kelompok 1 semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Biaya dan Praktik 1 dengan dosen pengampu Bapak Baltasar Sihaan MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama membuat dalam memenuhi tugas rangkuman materi dari bab 1 sampai 9. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Gaby Pinunsada dengan NIM 21043031. Dan yang kedua ada Janet Dayane dengan NIM 21043029. Dan yang ketiga atas nama Jennifer Baramin dengan NIM 21043030. Dan yang keempat ada Nadia Lumbu dengan NIM 21043012. Dan yang terakhir ada Injilia Asa dengan NIM 21043034. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rangkuman materi akuntansi biaya bab 1 sampai 9. Ruang lingkup sistem akuntansi biaya. 1. Konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberikan perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu fungsi penentuan biaya, fungsi pencatatan biaya, fungsi penganalisaan biaya, fungsi pelaporan biaya. Tujuan dari sistem akuntansi biaya adalah memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Manajemen produksi. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. A. Proses produksi kimiawi, proses produksi perubahan bentuk, proses produksi assembling, proses produksi transportasi, proses produksi penciptaan jasa administrasi. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. A. Proses produksi terus-menerus, proses produksi terputus-putus, proses produksi campuran. Konsep biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya kos dan beban expense. Objek biaya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk suatu biaya yang diukur. Objek biaya itu dapat berupa produk, aktivitas, proyek, departemen, dan lain-lain. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan, yaitu biaya produk, biaya periode. Klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu biaya produksi, biaya non-produksi. Biaya bahan baku dapat dibedakan, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Biaya tenaga kerja dapat dibedakan, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi, yang termasuk biaya overhead pabrik adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, biaya lain-lain pabrik. Bab 3. Perilaku biaya. Perilaku biaya dapat kita artikan sebagai bagaimana sebuah biaya dapat merespon sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu dalam satu rentang relevan yang sama. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi, yaitu yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap yang di dalamnya terdapat 2 tipe biaya, yaitu biaya tetap yang dilakukan atau committed fixed cost, dan biaya tetap yang berdasarkan kebijakan atau discretionary fixed cost. Yang ketiga, biaya semi variabel. Di dalamnya terdapat 3 metode pemisahan biaya semi variabel, yaitu 1. Metode tinggi rendah atau high low method, yang kedua metode scatter graph, dan yang ketiga metode least squares. Biaya yang terakhir yaitu biaya bertahap.
Bab 4. Sistem akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan suatu deretan prosedur dimulai dari formulir, catatan, dan laporan biaya suatu perusahaan manufaktur yang dibuat secara terkoordinasi dengan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan informasi biaya bagi manajemen. Metode biaya. Pilihan metode biaya yang terpakai. Biaya harus sesuai dengan tujuan bisnis. Ada dua pendekatan dasar metode biaya, yaitu 1. Metode biaya pesanan atau job costing atau specific order. 2. Metode biaya proses atau process costing atau continuous operation. Siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya akan diawali dengan pencatatan transaksi akuntansi. Pertama-tama, biaya dicatat pada perkiraan-perkiraan yang menunjukkan dengan jelas sifat biaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya akan kita jumpai perkiraan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan pabrik. Bab 5. Sistem akuntansi biaya pesanan. Manajer perusahaan manufaktur sangat berkepentingan dengan informasi mengenai jumlah biaya yang dipergunakan untuk memproduksi produknya. Tujuan manajer memerlukan informasi tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang harus ia ambil untuk membuat keputusan tentang harga jual dan pengendalian biaya, serta untuk menyusun laporan keuangan. Perbedaan metode pesanan dengan metode proses. Untuk metode pesanan yang pertama, variasi perbedaan produk luas. Kedua, biaya diakumulasi berdasarkan pekerjaan. Ketiga, biaya per unit dihitung melalui pembagian total biaya pekerjaan dengan unit yang diproduksi. Sedangkan metode proses yang pertama, produk homogen. Kedua, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen. Ketiga, biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Bab 6. Sistem akuntansi biaya proses. Sistem akuntansi biaya proses biasanya digunakan apabila perusahaan memproduksi barang yang identik atau serupa secara banyak di dalam suatu proses produksi yang bersifat terus-menerus. Permasalahan dalam akuntansi biaya proses ialah bahwa kenyataan biasanya proses produksi tidaklah selesai pada akhir periode akuntansi. Biaya produksi suatu departemen dapat berubah dari periode satu dengan periode lainnya. Karakteristik perhitungan biaya proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya diakumulasi menurut departemen. Kedua, setiap departemen memiliki rekening persediaan barang dalam proses. Equivalent unit adalah ketika akan memproduksikan suatu produk dengan menggunakan proses yang berkelanjutan. Perusahaan akan mengasumsikan semua unit yang diproduksikan akan sama. Akibat proses berkelanjutan, terdapat unit produksi yang tidak siap diproses, maka nilai tersebut disamakan dengan equivalent unit. Bab 7. Biaya bersama. Banyak perusahaan yang dalam memproses produksinya akan menghasilkan tidak hanya satu macam produk, akan tetapi menghasilkan bermacam-macam produk. Produk yang bermacam-macam tersebut dihasilkan dengan proses produksi yang bersamaan. Alokasi biaya bersama ada 4, yaitu yang pertama nilai jual relatif, kedua satuan fisik, ketiga rata-rata biaya, dan keempat rata-rata tertimbang. Produk sampingan atau by-product. Produk sampingan merupakan produk yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan nilai produk utama. Produk sampingan yang dapat terjadi akibat beberapa hal seperti timbul karena seleksi dalam proses produksi, yang kedua limbah, dan yang ketiga timbul akibat daripada proses penyempurnaan bahan baku. Ada beberapa metode harga pokok produksi sampingan, yaitu yang pertama metode pengakuan pendapatan kotor, yang kedua metode pengakuan pendapatan bersih, dan yang ketiga metode sebagian biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Kita masuk dalam bab 8, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Contoh biaya overhead pabrik adalah pemakaian barang penolong, pengawas mesin produksi, mandor, sewa
pajak, asuransi, depresiasi, listrik, dan lain-lain yang digunakan untuk fasilitas produksi. Biaya overhead pabrik yang dicatat dalam persediaan barang dalam proses adalah berdasarkan pembebanan, bukan berdasarkan pemakaian, seperti pemakaian bahan baku langsung dan pemakaian tenaga kerja langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik akan mengakibatkan harga pokok produksi per unit akan berubah-ubah setiap periode. Perubahan itu diakibatkan dari perubahan tingkat produksi setiap periode, perubahan tingkat efisiensi produksi, biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, dan biaya overhead pabrik terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kapasitas. Ada beberapa kapasitas, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas dirancangkan secara nyata. Alokasi biaya overhead pabrik menurut Institute of Management Accounting dalam Hansen and Mowen terdapat beberapa tujuan dari alokasi biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, memperoleh harga yang wajar dan saling menguntungkan. Yang kedua, menghitung tingkat laba lini produk. Yang ketiga, memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, penilaian persediaan. Dan yang kelima, motivasi para manajer. Terdapat 3 metode perhitungan alokasi biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, metode langsung, yang kedua, metode bertahan tanpa timbal balik, dan yang ketiga, metode bertahan dengan timbal balik. Bab 9. Biaya standar. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menentukan biaya standar yang dapat dijadikan pedoman. Pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan biaya standar. Standar unit adalah tolak ukur atau dasar-dasar untuk norma-norma untuk mengukur suatu kinerja. Terdapat 2 jenis standar yang biasa dipakai, yaitu pertama, ideal. Standar ini disusun berdasarkan kondisi perusahaan saat berada pada tingkat efisiensi yang maksimum. Kedua, currently attainable. Standar ini dapat dicapai dalam kondisi operasi secara efisiensi dan telah mempertimbangkan adanya kemacetan secara normal, adanya kemungkinan tenaga kerja yang kurang terampil, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis penyimpangan bahan baku. Penyimpanan bahan baku mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang aktual yang digunakan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Analisis penyimpanan tenaga kerja. Penyimpanan tarif bahan baku mengukur perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayarkan. Selanjutnya, analisis penyimpangan biaya overhead pabrik. Penyimpangan biaya overhead pabrik dapat terjadi disebabkan oleh: pertama, jumlah produksi melebihi atau kurang dari kapasitas produksi yang disiapkan atau dianggarkan. Kedua, realisasi biaya overhead produksi melebihi atau kurang dari jumlah yang telah dianggarkan. Ketiga, jam kerja atau volume aktivitas yang digunakan melebihi atau kurang dari jumlah yang diperkenankan menurut standar untuk jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya overhead pabrik pada umumnya dibebankan pada produk berdasarkan jam standar. Penyimpangan biaya overhead pabrik dapat dianalisa dengan beberapa cara, yaitu metode 2 selisih, metode 3 selisih, metode 4 selisih, dan metode 5 selisih. Penyimpangan campuran dan penyimpangan hasil. Campuran bahan baku digunakan dalam memproduksi suatu barang jadi. Banyak industri yang memerlukan campuran bahan baku yang beberapa di antaranya dapat dipertukarkan satu terhadap yang lain tanpa banyak mempengaruhi mutu dari barang yang dihasilkan. Penyimpangan campuran dan penyimpangan hasil bahan baku, kombinasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi akan didasarkan pada campuran standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penyimpangan dapat terjadi bila dimungkinkan pengguna campuran bahan baku yang berbeda dari campuran standar untuk memperoleh hasil yang sama.